siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, video ini bukan merupakan pembelaan saya kepada Mas Roy Suryo ya. Video ini adalah murni pendapat pribadi saya tentang ex pengacara Roy Suryo, yaitu Bang Ahmad Khozinuddin, yang diberitakan dipecat oleh Mas Roy, alias sudah nggak lagi berstatus pengacaranya Mas Roy Suryo. Jadi kita sama-sama tahu ya teman-teman, bahwa Bang Khozinuddin ini kerap muncul di TV-TV nasional dan juga podcast YouTube ya, sebagai pembela garis keras Mas Roy. Beliau bahkan kerap hadir ke acara publik untuk bernarasi yang fokusnya menyerang Pak Jokowi, bukan hanya sekedar dalam lingkup membela Mas Roy Suryo. Dalam sebuah talk show di TV nasional misalnya ya, pada 1 Januari lalu, Bang Khozinuddin bilang bahwa Pak Jokowi itu licik dan pengecut. Wah. Pada tanggal 22 Mei 2026 di sebuah acara TV nasional juga, Bang Khozinuddin menuding Pak Jokowi sering berbohong dan menyebut rakyat merasa dibohongi terkait berbagai janji, ya, janji kampanye serta kondisi ekonomi. Wah. Kalau dipikir-pikir, tudingan ini sebetulnya nggak ada kaitannya ya dengan kapasitasnya dalam memberikan pembelaan hukum kepada Mas Roy Suryo. Lalu siapa Bang Khozinuddin? Ahmad Khozinuddin dikenal sebagai salah satu mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Di HTI beliau kerap menjadi corong suara dan memberikan pembelaan-pembelaan terhadap sistem khilafah. Ya. Beliau pernah bilang ya, bahwa menyampaikan ajaran Islam dan khilafah adalah bentuk dakwah yang istiqomah dan merupakan kewajiban agama. Wah, lebih tepatnya dia bilang begini, sungguh ini bahayanya jauh lebih besar ketimbang dampak dakwah istiqomah menyampaikan ajaran Islam khilafah secara terbuka, meski dengan risiko dikriminalisasi, kata Bang Khozinuddin. Bang Khozinuddin juga menentang keras pembubaran HTI oleh pemerintah dengan mengkritik narasi pemerintah yang menurutnya sering menstigma dan memojokkan kelompok Islam, katanya, yang ingin menegakkan syariah secara kafah. Pada 2025 lalu, aktivis Muhammadiyah Pak Paman Nurlete secara terang-terangan pernah mengatakan bahwa Ahmad Khozinuddin pernah meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk membubarkan Densus 88 anti teror Polri. Nah, itu dia ya, tentang keterkaitan Bang Khozinuddin dengan organisasi yang kini telah dilarang di Indonesia, HTI, ya, karena dianggap bertentangan dengan dasar filosofi bernegara Republik Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan Mas Roy Suryo? Begini, saya menangkap kesan kuat bahwa Bang Khozinuddin ini sebetulnya hanya menumpang di kasus Roy CS. Beliau itu bukan betul-betul ingin memberi pembelaan terhadap Mas Roy. Beliau cuma ingin membalaskan dendamnya kepada mantan presiden yang membubarkan HTI, yaitu Pak Jokowi. Artinya, Mas Roy dan Bang Khozinuddin tidak memiliki tujuan yang sama. Mereka hanya memiliki musuh yang sama. Nah, dalam perjalanannya ketika kesamaan musuh ini nggak bisa diterjemahkan menjadi cita-cita yang sama, sudah barang pasti kebencian mereka terhadap orang yang sama ini akan berbalik menjadi kebencian mereka satu sama lain. Ya, karena mereka nggak punya tujuan yang sama, cuma kebencian yang sama, yaitu kepada Pak Jokowi. Nah, beredar sebuah video ya, di mana Bang Khozinuddin mengatakan ia rela kliennya dipenjara ratusan tahun kalau ijazah Pak Jokowi ternyata asli. Saya nggak paham klien yang dimaksud Bang Khozinuddin ini adalah Mas Roy atau Bambang Tri ya, karena Bang Khozinuddin pernah menjadi pendamping hukum Bambang Tri lalu kalah. Tapi saya melihat bahwa Bang Khozinuddin ini nggak ngelihat hubungannya dengan klien itu sebagai relasi advokat dengan klien. Mana ada advokat ya, advokat yang waras yang ngomong begitu di forum terbuka.
Advokat itu kan ya umumnya kepentingannya adalah membela klien, bukan sesuatu yang lain. Nah, inilah kenapa saya katakan tadi bahwa saya menangkap Bang Hosinuddin ini nggak sedang benar-benar membela kliennya. Ia hanya menumpangi kasus kliennya untuk tujuan pribadinya sendiri yang ya dia klaim sebagai kepentingan rakyat. Dulu sebelum HTI dibubarin, dia nyebutnya bukan kepentingan rakyat ya, dia nyebutnya kepentingan umat. Cie. Teman-teman, menurut saya orang kayak Bang Hosinuddin ini berbahaya. Ibarat kanker yang telah ditekan ya, tapi selnya belum mati. Dia bisa mengganas hingga betul-betul menunjukkan gejala yang kronis. Setelah dikeluarkan dari tim pengacara Mas Roy, dia kemudian mencak-mencak nggak karuan. Bang Hosinuddin menyebut Mas Roy bersikap pengecut dan hanya ingin mencari selamat sendiri ya dalam kasus hukum yang dihadapinya tersebut. Nah, setahu saya nih, teman-teman, seorang tersangka kan memang meng-hire pengacara dalam kasus hukum, ya memang nyari menang dong. Dengan menang, kemudian dia bebas. Dengan bebas, dia selamat. Ya benar dong, cari selamat. Bukan perjuangan-perjuangan yang ada di imajinasinya Hosinuddin itulah. Nah ini Bang Hosinuddin juga menilai Roy ya telah melupakan narasi perjuangan awal dan terkesan ingin lepas tangan dari komitmen yang dibangun bersama timnya. Pertanyaannya, perjuangan apa sih? Relasi pengacara dengan klien itu ya perjuangan membela klien ya dalam kasus hukum. Kalau ada tujuan perjuangan yang lain ya itu numpang dong ya, numpang titip perjuangan ya. Tapi ya sudah, kita ketawain aja mereka. Makin kelihatan kan bahwa mereka itu sebetulnya nggak punya tujuan yang sama, cuma kebencian pada orang yang sama. Terakhir ini Bang Hosinuddin juga secara ugal-ugalan menyebut ada bunker uang ya di rumah Pak Jokowi di Solo. Ucapan ini ia tumpangkan pada kasus lain yang sedang berjalan, ya, yaitu ditemukannya uang dan emas dalam berangkas raksasa di rumah mantan jaksa, ya, yang seperti diberitakan belakangan. Walaupun abang kita ini mengutip ucapan seseorang, tapi jelas ya terlihat dia itu ingin menggaungkan asumsi liar tersebut. Lagi-lagi numpang statement. Tapi saya melihat pola yang sama teman-teman, yaitu cara propaganda pengasong khilafah yang selalu menumpang pada setiap isu untuk melancarkan propagandanya. Kata kuncinya numpang, ya. Isu ekonomi, solusinya khilafah. Isu sosial, solusinya khilafah. Isu politik, apalagi solusinya juga khilafah. Apapun isunya, selalu ditumpangi oleh khilafah. Nah, penutup, saya sekali lagi bukan sedang membela Mas Roy. Dalam situasi apapun, saya memang suka membaca situasi dengan jernih. Membaca situasi dengan jernih berarti kita harus menanggalkan dulu ya rasa suka atau tidak suka kita terhadap subjek-subjek yang kita bicarakan. Kesimpulan saya, jelas sepak terjang Bang Hosinuddin ini harus disumbat dari segala arah ya supaya nggak makin ganas. Dan Roy CS terus terang turut bertanggung jawab atas naiknya nama Hosinuddin. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.